Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Nirhamadila, NIM 202410101107. Saya dari program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari sistem basis data, yaitu modul 3. Nah, di sini kita punya dua study case, yaitu sama seperti study case sebelumnya, yaitu yang pertama study case peminjaman barang di lab Fasilkom. Langsung kita lanjut ke soalnya aja. Nah, di sini kita disuruh menentukan nama dari relationship. Nah, sebelumnya kita kan sudah menentukan relationship dari entity-entity yang sebelumnya. Nah, sekarang kita beri nama relationship itu. Contohnya di sini ada lab dengan kepala lab. Nah, di sini cara bacanya yaitu lab dipimpin oleh kepala lab. Nah, contoh lain yaitu kepala lab dengan lab. Nah, kepala lab memimpin sebuah lab. Nah, jadi ini dibalik aja. Karena ini sama, cuma dibalik. Nah, yang selanjutnya kita coba nih aslab dengan lab. Nah, aslab dimiliki lab. Nah, tiap lab kan memiliki aslab. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya kita coba ke ini UKM. UKM dengan penanggung jawab. Lah, UKM itu dipertanggungjawabkan oleh penanggung jawab. Nah, sedangkan penanggung jawab itu mempertanggungjawabkan UKM. Nah, seperti itu. Contoh lain bisa dibaca di slide ini. Oke, yang selanjutnya yaitu optionality entity yang terlibat. Nah, di sini ada yang pertama ada relationship lab dengan kepala lab. Optionality lab ini tidak wajib karena di setiap lab itu tidak selalu memiliki kepala lab. Jadi ketika lab itu baru dibangun, nah meskipun lab itu tidak memiliki kepala lab, nah lab itu tetaplah lab. Jadi tidak wajib. Nah, kalau optionality kepala lab ini wajib. Kenapa? Karena setiap kepala lab itu pasti memiliki lab yang dikepalai. Nah, namanya kepala lab, kalau nggak ada labnya, dia mau mengepalai siapa? Kan seperti itu. Nah, contoh lainnya di lab dengan peminjaman. Di sini optionality lab itu tidak wajib karena tidak semua lab itu menerima peminjaman. Terus ketika akan menambahkan data lab itu tidak perlu mencantumkan peminjaman tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya optionality peminjaman ini dia wajib karena dalam peminjaman itu harus tercantum dari lab mana barang tersebut dipinjam. Nah, kita yang contoh lain tuh bisa lihat di sini juga. Nah, di sini kita coba contoh asisten dengan lab. Optionality asisten itu wajib karena setiap asisten itu harus dari satu lab. Nah, ketika menambahkan data asisten itu juga perlu mencantumkan dari lab mana asisten tersebut berasal. Seperti itu. Jadi kenapa kok asisten lab ini wajib? Nah, sedangkan optionality lab itu tidak wajib karena tidak semua lab itu memiliki asisten lab. Ada lab yang tidak memerlukan asisten lab seperti itu. Nah, kita kasih satu contoh lagi yaitu yang terakhir di nomor 11 yaitu detail peminjaman dan peminjaman. Nah, di sini optionality detail peminjaman itu tidak wajib karena dalam menambahkan data peminjaman itu tidak perlu dicantumkan detail peminjamannya.
Nah, sedangkan optionality peminjaman itu wajib karena setiap keterangan detail peminjaman itu berasal dari entity peminjaman. Nah, jadi kenapa kok harus wajib? Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya yaitu cardinality. Nah, kita akan menentukan cardinality dari relationship tadi. Contohnya yaitu yang pertama di di relationship barang dengan jenis barang itu cardinality-nya one to many, dia one di sisi jenis barang dan many di sisi jenis barang. Kenapa? Karena satu barang itu karena jenis barang ini dari beberapa barang ini bisa memiliki satu jenis barang. Nah, jadi satu jenis barang ini bisa dipakai oleh beberapa barang yang berbeda. Nah, jadi kenapa kok many-nya di jenis barang tapi one-nya di barang? Nah, seperti itu. Contoh lainnya yaitu di relationship lab dengan barang. Nah, relationship lab dengan barang ini one-nya di sisi lab tapi many-nya di barang, seperti itu. Nah, contoh lainnya kita lihat di jenis barang dengan komputer di yang paling akhir ya. Nah, jenis barang dengan komputer ini masuk ke one to many, one-nya di sisi jenis barang, many-nya di sisi di sisi komputer. Jadi komputer itu kan punya beberapa barang sih. Nah, jadi satu komputer ini bisa didefinisi beberapa jenis barang itu bisa didefinisikan sebagai komputer. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke ERD. Di sini saya akan membacakan cara membaca ERD ini. Untuk yang pertama yaitu di sini ada relationship lab dengan kepala lab. Ini ya, di sini dengan di sini lah. Itu setiap lab itu kan dipimpin oleh satu dan hanya satu kepala lab. Nah, jadi kenapa kok panahnya seperti itu? Nah, dan setiap kepala lab itu hanya bisa mengepalai satu lab. Nah, jadi kenapa kok kepala lab itu hanya memiliki satu panah ke lab? Karena kepala lab itu hanya bisa mengepalai satu kepala lab saja. Nah, lalu yang kedua itu relationship lab dengan barang. Nah, untuk relationship dengan barang, lab dengan barang itu setiap barang itu harus menjadi milik dari satu dan hanya satu lab. Jadi satu barang itu nggak boleh dimiliki oleh beberapa lab. Seperti itu. Lalu setiap lab itu bisa memiliki satu atau beberapa barang. Lalu yang selanjutnya kita langsung ambil contoh yang lain aja. Yaitu kita contohkan relationship UKM dengan detail peminjaman ini. Nah, untuk di sini, untuk setiap UKM itu dijelaskan dalam detail peminjaman saat melakukan peminjaman, yaitu seperti di sini ada ID UKM, ada UKM, ID UKM. Nah, itu merupakan penjelasan dari UKM tersebut. Nah, lalu setiap banyak detail peminjaman itu menjelaskan satu UKM saat melakukan peminjaman. Nah, jadi satu detail peminjaman ini menjelaskan satu UKM yang meminjam beberapa atau satu barang di dalam suatu lab tersebut. Seperti itu. Nah, kita ambil satu contoh lagi ya, yaitu coba relationship jenis barang asisten dengan lab aja. Ini ada asisten dengan lab. Nah, ini asisten dengan lab. Ini sama seperti kepala lab, cuman
kalau asisten ini dia setiap satu lab itu memiliki beberapa atau banyak asisten. Jadi asistennya itu bisa banyak, nggak kayak kepala lab kan tadi cuma satu, tapi kalau asisten ini banyak. Nah, untuk setiap asisten lab itu hanya dapat memiliki satu dan hanya satu lab. Itu samanya dengan kepala lab dan lab tadi. Oke, kita lanjut. Nah, oke, kita masuk ke studi case 2. Di sini sama studi case-nya seperti yang sebelumnya. Kita lanjut aja. Nah, di sini cara membaca relationship-nya sama juga seperti yang tadi, yaitu contohnya bengkel dengan transaksi, yaitu bengkel menangani sebuah transaksi yang terjadi di bengkel tersebut. Nah, contoh lagi transaksi dengan bengkel, yaitu transaksi terdapat di bengkel. Nah, selanjutnya, nah optionality-nya di sini sama juga seperti tadi, yaitu contohnya transaksi relationship transaksi dengan bengkel, yaitu optionality transaksinya itu tidak wajib karena di setiap pencatatan transaksi tidak selalu mencantumkan entitas dari bengkel tersebut. Nah, lalu optionality kepala bengkel itu wajib karena di setiap transaksi itu harus disertakan nama dari bengkel yang ada dalam entitas bengkel tersebut. Nah, kita ambil contoh lagi di transaksi dengan mekanik ya. Di sini transaksi itu wajib karena setiap transaksi harus memuat siapa mekanik yang memprosesnya, seperti itu. Nah, untuk optionality mekanik di sini itu tidak wajib karena untuk menambahkan data mekanik itu tidak dibutuhkan data transaksi. Oke, next. Nah, ini sama aja seperti yang tadi. Kita lanjut aja ke cardinality-nya. Di sini relationship, kita ambil contoh relationship transaksi dengan bengkel. Transaksi dengan bengkel yaitu one to many, di mana one di sisi bengkel dan many di sisi transaksi. Jadi satu bengkel itu bisa menangani beberapa transaksi, begitu maksudnya. Nah, ini sama aja seperti yang sebelum-sebelumnya ya, bisa dibaca sendiri. Nah, selanjutnya ini adalah ERD dari studi kasus 2. Cara membacanya yaitu saya contohkan pada transaksi dengan bengkel. Nah, di sini setiap bengkel itu bisa menangani satu atau beberapa transaksi. Nah, namun setiap transaksi itu harus terdapat di satu dan hanya satu bengkel. Nah, jadi bengkel ini sendiri. Nah, transaksi ini bisa beberapa transaksi yang masuk ke dalam satu bengkel. Tapi satu bengkel ini hanya bisa menangani satu transaksi. Seperti itu. Kita ambil contoh juga di kendaraan dengan tahun ya. Kendaraan dengan tahun. Nah, di sini setiap kendaraan itu harus memiliki satu atau beberapa harus memiliki satu tahun. Nah, setiap tahun itu dimiliki oleh satu dan hanya satu kendaraan. Jadi kendaraan ini hanya boleh memiliki satu tahun, seperti itu. Namun, tahun ini boleh dimiliki oleh beberapa kendaraan. Contohnya seperti misal kendaraan saya ada dua, yaitu Mio dengan Vario. Nah, itu sama-sama di tahun 2020 belinya, itu nggak apa-apa. Cuman satu kendaraan ini nggak boleh punya 2 tahun, hanya boleh punya 1 tahun. Nah, cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.